Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang persamaan eksponen kembali, yaitu matematika peminatan untuk kelas 10. Kali ini yang Katri akan bahas adalah persamaan eksponen dalam bentuk AP pangkat 2x plus BP pangkat x plus c sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Nah, AP pangkat 2x plus BP pangkat x plus c sama dengan 0 dapat ditulis kembali seperti ini menjadi A kali P pangkat x pangkatkan lagi 2 plus B P pangkat x plus c sama dengan 0. Nah, dari bentuk seperti ini bisa penyelesaiannya kita anggap dengan pemisalan. Misal Y sama dengan P pangkat x, maka bentuk A P pangkat x kuadrat ditambah B P pangkat x plus c sama dengan 0 akan menjadi AY kuadrat plus BY plus c sama dengan 0. Artinya PX-nya ini yang kita misalkan berubah menjadi Y. Dan akhirnya berubah menjadi AY kuadrat plus BY plus c sama dengan 0. Untuk menyelesaikannya kita gunakan dengan cara persamaan kuadrat. Karena bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita kembalikan lagi ke pemisalannya, yaitu y sama dengan p pangkat x. Nah, jadi di sini yang mau kita cari adalah nilai x-nya dalam bentuk persamaan eksponen, yaitu ap pangkat 2x plus bpx plus c sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya ya. Nah, untuk lebih memahami bentuk persamaan eksponen ini, saya telah membuat beberapa contoh soal, dan saya ingin bahas. Oke, kita mulai dari soal pertama. Saya punya soal seperti ini. Tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen berikut, yaitu 2 pangkat 2x min 3 pangkat 2x plus 2 plus 32 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya, kita perlu ke bentuk awalnya terlebih dahulu atau bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya kan seperti ini ya. A pangkat P X pangkat kuadrat plus BP pangkat X plus C sama dengan 0. Jadi, dalam soal ini kita bentuk terlebih dahulu menjadi bentuk seperti ini. Supaya nanti lebih mudah dalam pemisalannya. Oke, saya tulis. Coba. 2 pangkat 2x ini bisa kita tulis jadinya adalah 2 pangkat x dikuadratkan. Karena ini 2 kali x bisa aja kita tulis jadi 2 pangkat x kuadrat. Artinya kan nanti kalau dijadikan 1 menjadi 2 kali x jadi 2x. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia 2x ini artinya dari 2 pangkat x dikuadratkan jadi bisa jadi berkalian. X kali 2 jadi 2 X. Oke, saya lanjutkan buat yang 3 tetap. Nah, yang ini yang 2 berpangkat 2 pangkat X plus 2, supaya dia bentuknya adalah P pangkat X, artinya P nya itu adalah 2 berpangkat X gitu kan. Nah, berarti plus 2 nya ini kita jadikan bentuk perkalian. Karena kalau bilang berpangkat, kalau jumlah itu bisa asalnya dari perkalian. Nah, kalau kita tulis seperti ini, 2 pangkat X, karena ini plus, jadinya perkalian 2 pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Jadi, 2 pangkat X plus 2 itu kalau dijabarkan atau dijadikan perkalian adalah 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 2. Nah, ini kan pangkatnya bisa dijumlah sebenarnya. X tambah 2, jadi X tambah 2. Nah, ini 2 pangkat X tambah 2 gitu ya. Nah, itu seperti itu. Oke, kemudian ditambah 32 sama dengan 0. Nah, dari proses ini dapat kita ubah lagi menjadi 2 pangkat X kuadrat min ini 3. Nah, 2 pangkat 2-nya kita jadikan bentuk desimalnya, yaitu 2 pangkat 2 adalah 4 ya. Atau bilang bulatnya 4 dikali 3 adalah 12. Jadi di sini bisa kita tulis jadi 12 kali 2 pangkat X plus 32 sama dengan 0. Nah, ini sudah terlihat seperti bentuk umumnya, yaitu A pangkat P
X kuadrat plus BP pangkat X plus C sama dengan 0. Nah, di sini berarti P-nya adalah 2X, gitu kan? P-nya 2X dan C-nya di sini bisa 32. Nah, jadi kalau kita misalkan berarti misal 2 pangkat X-nya itu adalah Y, atau Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, kalau kita ubah berarti jadinya adalah Y kuadrat min 12 Y plus 32 sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi 2 pangkat X-nya ini kita ubah ke dalam Y, karena pemisalannya adalah 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, itu jadi Y kuadrat min 12, 2 pangkat X-nya adalah Y plus 32 sama dengan 0. Nah, kemudian penyelesaiannya untuk mendapatkan nilai X, kita perlu memfaktorkan persamaan kuadrat ini, Y kuadrat min 12Y plus 32. Kita temukan dulu nilai Y-nya. Oke. Kalau kita faktorkan adalah yang perkaliannya adalah 32, tapi kalau di jumlah tengah-tengahnya yaitu min 12. Jadi ini Y kali Y kan Y kuadrat ya. Y kali Y adalah Y kuadrat. Kalau dikalikan 32, tapi kalau di jumlah min 12 itu bisa dapat dari 32 ya. 32 itu bisa 8 kali 4 ya. 8 kali 4 kan 32. Cuma jumlahnya negatif 12. Kalau negatif berarti kedua-duanya negatif. Karena perkaliannya adalah positif. Min 8 kali min 4 32. Kalau dijumlah jadi min 8 tambah min 4 sama dengan min 12. Nah, ya, kalau dikalikan hasilnya 32, kalau dijumlah hasilnya min 12. Oke, kita tulis lagi di kolom sini. Min 8 sama min 4. Nah, berarti kita dapat pakai 0 fungsi Y min 8 sama dengan 0. Itu berarti dapat Y-nya 8. Kemudian Y min 4-nya sama dengan 0, berarti kita dapat Y-nya adalah 4. Nah, ini kan masih dalam bentuk Y. Yang dipertanyakan adalah penyelesaiannya yaitu dalam bentuk X. Nah, baru kita kembalikan lagi ke pemisalan yaitu 2 pangkat X sama dengan Y. Ya, jadi kita kembalikan lagi 2 pangkat X sama dengan Y. Y-nya di sini adalah 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Sehingga 2-nya adalah bilangan dasarnya sudah sama, tinggal pangkatnya. X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3. Nah, berikutnya adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti X-nya adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi, dari yang sudah difaktorkan nilainya sudah dapat, kita kembalikan lagi ke pemisalan, yaitu 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu bilangan dasarnya 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya tinggal pangkatnya, yaitu X sama dengan 3. Nah, berikutnya juga 2X sama dengan 4, berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, berarti X-nya adalah 2. Nah, maka penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Ini sama ini. 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, itu soal yang pertama, bentuknya seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Untuk nomor 2 atau contoh kedua adalah tentukanlah penyelesaian persamaan eksponen berikut. 3 pangkat X min 45 per 3 pangkat X min 4 sama dengan 0. Nah, bentuk ini dapat kita jadikan dalam bentuk persamaan secara umumnya seperti ini. Dengan cara kita kalikan saja karena ini ada pecahan 3 pangkat X. Nah, dapat kita kalikan dengan 3 pangkat X supaya membentuk sebuah persamaan umumnya. Oke, berarti kita kalikan dengan 3 pangkat X. Kalau kita kalikan dengan 3 pangkat X, 3 pangkat X dikali 3 pangkat X itu jadinya 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat X jadinya adalah 3 pangkat X kuadrat.
Selanjutnya, kalau 45/3 pangkat X kita kalikan dengan 3 pangkat X, maka 3 pangkat X-nya dicoret, hasilnya tinggal 45. Selanjutnya, 4 kita kalikan dengan 3 pangkat X. 4 dikali 3 pangkat X sama dengan 4 kali 3 pangkat X. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk secara umum, tapi masih 45-nya ini ada di tengah. Bisa kita geser ke sebelah kanan atau di belakang. Nah, bentuknya jadi 3 pangkat X kuadrat dikurang 4 pangkat 3 pangkat X min 45 sama dengan 0. Nah, bentuk ini barulah seperti bentuk umumnya, yaitu 3 pangkat X bagi PX dan A-nya adalah 1. Jadi kalau tidak ada berarti ini anggapnya adalah 1. Kemudian B-nya adalah min 4 dan C-nya adalah min 45. Nah, penyelesaiannya kita gunakan kembali dengan pemisalan. Nah, misalnya Y-nya sama dengan adalah 3 pangkat X. Sehingga 3 pangkat X yang di sini di persamaan ini berubah menjadi Y. 3 pangkat X yang di sini berubah menjadi Y. Kalau ditulis seperti ini jadinya. Y kuadrat min 4Y dikurang 45 sama dengan 0. Oke. Kemudian penyelesaiannya sama seperti di soal nomor 1. Kita gunakan persamaan kuadrat atau pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Oke. Kalau difaktorkan jadinya adalah Y kali Y dengan pemfaktorannya adalah kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 45, kalau dijumlah adalah negatif 4. Nah, kira-kira adalah 45 itu bisa dari 9 kali 5. Kalau dijumlah min 4, maka 9-nya adalah negatif dan 5-nya adalah nilainya positif. Karena 9 dikali 5 adalah 45, min kali plus min, kemudian min 9 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 4. Jadi kalau dikalikan hasilnya negatif 45, kalau dijumlah negatif 9 tambah 5 hasilnya adalah negatif 4. Oke, setelah seperti itu barulah kita masukkan kembali ke dalam faktorannya. Di sini min 9 dan ini plus 5. Nah, dari sini dapatlah nilai Y-nya dengan nilai 0 fungsi. Y min 9 sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 9. Y plus 5 sama dengan 0, berarti Y-nya adalah negatif 5. Oke. Setelah dapat seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai X-nya, yang kita butuhkan adalah permisalan. Nah, pemisalannya adalah Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, maka untuk yang 9 dapat kita peroleh 3 pangkat X sama dengan 9. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. 9 itu dasarnya adalah 3 berpangkat 2. Maka nilai X-nya adalah 2. Oke. Bagaimana yang min 5? Untuk yang min 5 berarti kalau kita masukkan Y sama dengan 3X sama dengan min 5. Nah, bilangan yang berpangkat yang hasilnya negatif itu tidak ada. Di sini tidak ada, berarti ini tidak terpakai. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 2. Oke, itulah jawabannya. Selanjutnya kita menuju ke soal yang terakhir, soal ketiga. Oke, ini adalah soal terakhir, yaitu soalnya seperti ini. Jumlah akar-akar persamaan dari 3 kali 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X plus 3 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah jumlah akar-akar persamaannya. Artinya, kalau akar-akarnya itu nilai X-nya, yaitu X1 dengan X2, maka yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2. Nah, ini yang akan kita cari nilainya.
Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita jadikan terlebih dahulu persamaan dalam soal menjadi bentuk persamaan yang umumnya. Nah, di sini karena dia ada 3 pangkat X, bilangan dasarnya, maka 9 bisa kita ubah menjadi 3 berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu nanti jadinya kalau dipangkatkan X jadi 3 pangkat 2X. Nah, kalau kita tulis seperti ini, 3 pangkat 2, karena 9 itu adalah 3 pangkat 2, dipangkatkan X, 10 kali 3 pangkat X, plus 3 sama dengan 0. Nah, karena yang mau kita misalkan itu adalah 3 pangkat X, maka 3 pangkat 2 berpangkat X ini kita tukarkan saja. Nah, bisa kita tukar seperti ini jadinya, 3 pangkat X kuadrat min 10 3 pangkat X plus 3 sama dengan 0. Nah, bentuk inilah yang sudah menjadi bentuk persamaan umumnya. Nah, barulah kita gunakan pemisalan. Pemisalannya adalah Y. Misalnya adalah Y sama dengan atau 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, maka dalam persamaannya kita ubah 3 pangkat X ini menjadi Y. Nah, kita ubah dulu 3Y kuadrat min 10Y plus 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini baru kita faktorkan kembali seperti soal-soal sebelumnya. Kalau di sini ada 3-nya, berarti kita gunakan pemfaktorannya adalah 3 pangkat Y dikali Y, supaya menjadi 3Y kali Y itu jadi 3Y kuadrat. Oke. Nah. Oke, seperti ini. 3Y kali Y adalah 3Y kuadrat. Kalau di jumlah sekarang kita kalikan terlebih dahulu, yaitu supaya menjadi 3 kalau di jumlah adalah min 10. Nah, kira-kira faktorannya adalah kalau kita coba di sini adalah 3 itu berarti kan 3 kali 1. Kita coba di sini negatif 3 dan di sini adalah negatif 1. Karena negatif 1 dikali negatif 3 adalah 3. Ya, negatif 1 dikali negatif 3 adalah 3. Kalau kita kalikan, cara mengalikannya adalah yang 3Y kita kalikan min 3, itu dapatnya min 9Y. Dan min 1 kita kalikan Y. Jadi seperti ini. Hilang seperti ini. Ujung dengan ujung. 3Y kali min 3 jadi min 9Y. Min 1 kali Y adalah min Y. Kalau dijumlah hasilnya menjadi min 10Y. Nah, ini pemfaktorannya berarti sudah benar. Sudah tepat. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan hasil Y-nya? Baru kita pakai 0 fungsi. Bahwa 3Y dikurang 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya 3Y sama dengan 1. Y-nya adalah 1/3. Kemudian Y min 3 sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah 3. Nah, karena nilai Y-nya sudah dapat, untuk mendapatkan nilai X1 dan X2, kita perlu kembalikan ke pemisalan, yaitu 3X sama dengan Y. Oke, nilai Y-nya adalah 1/3 dan Y-nya adalah 3. Oke, kita masukkan 3 pangkat X sama dengan 1/3. 1/3 itu berarti nilainya adalah 3 pangkat min 1. Karena ini 1/3 itu 3-nya bisa kita naikkan ke atas dengan pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, maka nilai X-nya adalah negatif 1. Kemudian buat Y sama dengan 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, 3 sendiri berarti 3 pangkat 1. Berarti nilai X-nya adalah 1. Yang ditanyakan adalah X1 plus X2. Nah, kalau kita anggap ini adalah X1 dan ini adalah X2, maka X1 tambah X2 seperti ini. Kita tulis. Ini 1, ini 2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan min 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Nah, inilah penyelesaian dari soal 3 dikali 9 pangkat X min 10 kali 3 pangkat X plus 3 sama dengan 0.
yang ditanya adalah jumlah akar-akarnya atau X1 ditambah X2 dengan cara persamaan umumnya kita ubah bentuk seperti ini, kita ubah ke dalam persamaan umum, kita temukan nilai Y, kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk asal yaitu 3X sama dengan Y, dapatlah nilai X-nya yaitu X1 dengan X2, barulah kita temukan jumlah akar-akar persamaan. Nah, seperti itu. Oke, itulah pembahasan buat soal terakhir untuk di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya saya akan bahas persamaan eksponen dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Untuk tugas atau latihan bisa kalian lihat di link deskripsi video ini. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.